Di tanah Sulawesi, saat malam mulai menelan cahaya dan suara alam perlahan meredup, ada satu nama yang jarang disebut dengan lantang. Bukan karena dilupakan, tetapi karena ditakuti. Nama itu adalah Palasik. Bagi sebagian orang, Palasik hanyalah cerita lama, kisah yang dianggap tidak masuk akal di zaman modern. Namun bagi banyak warga di Sulawesi, terutama di daerah pedalaman, Palasik bukan sekadar legenda. Ia adalah peringatan, ia adalah pantangan, dan bagi sebagian orang, ia adalah pengalaman nyata yang tidak pernah mereka lupakan. Palasik dikenal sebagai makhluk yang berhubungan dengan darat, sosok yang bergerak dalam gelap, mengintai tanpa suara, dan dipercaya mencari mangsa saat manusia lengah. Cerita tentang Palasik tidak pernah ditulis secara resmi, tidak tercatat dalam buku sejarah. Namun ia hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Biasanya dengan suara pelan dan wajah yang serius. Jangan keluar malam sendirian, jangan berkata sembarangan, dan jangan menantang yang tidak terlihat. Di beberapa kampung, nama Palasik bahkan tidak boleh disebut sembarangan. Mereka percaya menyebut namanya terlalu sering sama saja dengan mengundangnya datang. Konon, Palasik berasal dari manusia, bukan makhluk yang lahir seperti cerita dongeng. Ia adalah manusia yang memilih jalan terlarang, mencari kekuatan, mencari kelebihan, namun dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan. Ilmu yang dipelajari Palasik dipercaya memberi kemampuan di luar nalar manusia. Namun perlahan, ilmu itu mengikis sisi kemanusiaannya, hingga suatu titik, ia tidak lagi sepenuhnya manusia, dan juga tidak sepenuhnya makhluk lain. Ia berada di antara, tidak hidup seperti manusia, dan tidak mati seperti makhluk biasa. Warga percaya, di siang hari, Palasik bisa menyamar, berbau, berjalan di antara manusia, tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, saat malam tiba, saat gelap menjadi pelindung, sifat aslinya muncul. Banyak cerita menyebut, Palasik tidak selalu menampakkan wujud. Terkadang hanya terasa melalui bau amis di udara, atau perasaan seperti sedang diperhatikan dari kejauhan. Ada pula yang mengatakan, tanda kehadiran Palasik adalah suasana yang tiba-tiba sunyi. Hewan berhenti bersuara, angin terasa berat, dan tubuh manusia merinding tanpa sebab. Cerita tentang Palasik selalu diakhiri dengan satu pesan, jangan meremehkan. Karena menurut kepercayaan warga, Palasik tidak menyerang tanpa alasan. Ia datang kepada mereka yang melanggar batas atau tidak menghormati aturan yang diwariskan. Dan inilah yang membuat legenda Palasik tetap hidup hingga hari ini. Bukan karena ingin ditakuti, tetapi karena dipercaya sebagai penjaga batas antara manusia dan hal-hal yang seharusnya tidak diganggu. Di bagian berikutnya, kita akan membahas asal-usul Palasik secara lebih mendalam. Dari mana ilmu ini berasal, dan bagaimana seseorang bisa berubah menjadi makhluk yang begitu ditakuti di Sulawesi.